konflik 44 hari sengketa Nagorno-Karabakh akhirnya berakhir. Konflik itu diakhiri dengan gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan. Hasilnya, Nagorno-Karabakh harus diberikan kepada Azerbaijan. Karabakh memang termasuk wilayah administrasi Azerbaijan dan sudah 30 tahun wilayah itu direbut dari mereka. Hal ini menimbulkan kekalahan besar bagi Armenia dan kekacauan di sana. Perdana Menteri Nikol Pashinyan segera dituntut untuk mundur dari posisinya. Banyak juga warga Armenia yang meneriakan Pashinyan sebagai seorang pengkhianat. Meski begitu, Pashinyan tetap berkuasa. Azerbaijan juga mengadakan parade militer. Hal itu diadakan untuk merayakan kemenangan mereka. Kabarnya Presiden Erdogan sampai diundang dalam acara itu. Apa arti parade militer tersebut? Rusia sendiri mengartikan parade itu sebagai simbol. Azerbaijan bersedia berperang dengan tujuan perang patriot. Mereka merasa perlu membebaskan wilayah yang memang milik mereka. Sehingga militer Azerbaijan akhirnya berhasil mengakhiri tragedi nasional 30 tahun lamanya. Namun, Rusia sendiri mungkin bukan sosok yang tepat untuk menyuarakan hal itu. Rusia, sekutu utama yang mendukung Armenia, jadi sosok yang tawarkan gencatan senjata itu. Rusia mengaku tidak mengira hasil seperti ini bisa dicapai. Tapi di media internasional, Putin mengatakan Rusia patuh hukum internasional. Rusia juga hanya menyebutkan akan menjaga kondisi Karabakh sesuai janji mereka. Tidak banyak yang tahu sebenarnya Rusia menawarkan Pashinyan kekuasaan mutlak jika ia mau menyerahkan Nagorno-Karabakh. Rusia menawarkan dua pilihan. Pilihan pertama adalah agar Armenia ikut dengan Rusia. Sedangkan pilihan kedua yaitu Armenia jatuh dalam bencana nasional. Jika Pashinyan menolak dukungan Putin, maka Putin akan menjatuhkan Pashinyan. Melihat yang terjadi sekarang, bisa dibayangkan apa yang terjadi sebelumnya. Mengingat hal ini, Rusia mungkin bukan negara yang patut membicarakan dua negara itu. Sayangnya, Rusia sangatlah berpengaruh di Armenia, sampai-sampai rasanya Armenia milik Rusia. Sementara itu, Cina malah tiba-tiba mempelajari strategi perang Azerbaijan. Militer Cina terpesona dengan kekuatan Azerbaijan yang bisa kalahkan Armenia. Memang, Azerbaijan bisa menang dengan kekuatan militer yang dibangun 30 tahun lamanya. Dalam konflik kemarin, Azerbaijan gunakan drone perang. Drone yang mereka gunakan adalah Bayraktar TB2. Drone itu mereka dapat dari Turki. Keunggulannya bisa luncurkan serangan tepat melawan target di parit dan kendaraan yang bergerak. Cina mempelajari jika perisai penangkis drone tidak digunakan secara efektif. Mereka juga unggulkan jika drone mereka lebih canggih daripada drone Azerbaijan. Bagi Cina, ancaman drone sudah bukan hal baru. Sehingga sekarang tentaranya sudah siap untuk kemungkinan perang menggunakan senjata itu. Meski begitu, kemenangan Azerbaijan tidak hanya karena drone saja. Pakar menyebut kekalahan itu lebih karena Armenia yang lalai. Armenia selama ini menganggap Azerbaijan musuh yang lemah sehingga mereka tidak bersiap diri.